Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Glory dan Kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi setelah 1 minggu tidak bertemu. Biarpun kita tidak berada dalam tempat yang sama, ruang yang sama, tapi percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap ada. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Mari kita awali pesan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih malam hari ini Engkau hadirkan kami, Engkau kumpulkan kami bersama untuk bersekutu bersama-sama, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami terima sukacita yang dari surga. Biar malam hari ini kami terima kesembuhan. Biar malam hari ini kami terima jamahan, pemulihan yang dari surga. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Shalom. Coba lambaikan tangan bahwa saya tahu bahwa ada orang di depan saya gitu. Gak cuma layar aja. Ya, puji Tuhan. Sahabat-sahabat Glory dan Kasih Tuhan, percaya sukacita tetap ada di tempat Bapak, Ibu dan saya saat ini. Kita terima sukacita dari surga saat ini. Haleluya. Mari bersukacita. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari kita terima sukacita lagi. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Kita terima sukacita yang dari surga, spesial dikirim
buat para sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan malam hari ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, boleh masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Hadirat yang merubah hidupku dan merubah hidupmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, kalau sampai detik ini Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Bapa. Bagi sahabat-sahabat Gloria yang ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih, saya persilahkan. Silakan meng-unmute mic-nya. Terima kasih Bapak, sehingga saat ini kami masih boleh menghirup nafas kehidupan dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan secara jasmani dan rohani bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami boleh merasakan kasih-Mu dan cinta-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kalau kami masih dapat berkumpul malam ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin.
ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Haleluya, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Haleluya, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kiara marata karana, siara barata kaya kala barata kala, siara la 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 yara barata kala yara yara baraya, sekala la 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 ya kara barata kala la la. Haleluya, siara la 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 la, yara 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 yara. Mari mengalir Roh Kudus, pegang kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Yara 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 yara. Yara bapa bapa bapa. Pegang kami Roh Kudus, tuntun kami saat ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Pegang kami, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Biar kami tenang bersama-Mu. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar saat ini kuasa Tuhan menjamah setiap sahabat-sahabat Gloria yang hadir malam hari ini. Ada yang merasakan kehangatan, ada yang merasakan sentuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Dekat aku Bapa, dekat berat, dekat berat. Yara 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 siara yara yara. Dekat berat. Siara la yara 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 yara. Siara la 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 la. Siara la 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 yara barata. Siara la 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 yara. Si ba 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 ba. Siara la 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 yara barata karaya. Siara ba 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 ba. Siara ba 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 ba. Siara la la ma yara takara. Dekap kami Bapa, dan jangan pernah lepaskan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami rasakan pelukan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Biarlah saat ini kami ambil bagian kami untuk duduk diam mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Yang kami tahu Engkau mencintai kami lebih dari segala sesuatu. Kami percaya malam hari ini Engkau juga sudah memberkati, mengurapi sahabat kami Frankie untuk mewartakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biar kami malam hari ini buka telinga kami, buka hati kami, buka mata kami untuk menangkap apa yang menjadi kerinduannya Tuhan.
Dan kami siap, Bapa. Kami siap. Amin. Saya persilakan untuk Frankie. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa bersama dengan PDKK Gloria pada malam hari ini. Bulan ini PDKK Gloria mengusung satu tema besar, yaitu Freedom of Life. Di pertemuan Kamis pertama, kalau untuk Bapak Ibu yang mengikuti dari Kamis pertama di bulan April ini sampai pada hari ini, Kamis pertama kami membuka dengan dengan satu tema Free to Worship bersama dengan Romo Gifan, di mana Romo mengajarkan bagaimana iman itu menjadi salah satu dasar, iman dan hati menjadi salah satu dasar untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas. Lalu berikutnya kami masuk bersama dengan Om Yosef Teja Indra dengan tema Free from Sin. Bagaimana hidup yang bebas dari dosa. Walaupun pada dasarnya manusia pasti berdosa, tapi gereja kita memberikan satu rahmat melalui pertobatan lewat pengampunan dosa, bahwa Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Lalu di Kamis ketiga kemarin kami bersama juga dengan, di Kamis keempat ya, bersama dengan Om Berman Ali. Kami sama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang free from boundaries. Lepas dari ikatan. Ikatan apa? Ikatan-ikatan duniawi. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat firman Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang free from fear. Bebas dari rasa takut. Takut itu sesuatu yang manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa takut. Kayaknya manusia paling berani di dunia pun tetap punya rasa takut. Ketakutan sekali lagi adalah sesuatu yang manusiawi, adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang punya rasa takut. Tapi melalui rasa takut juga, itu terkadang itu menjadi satu situasi di mana iman kita diuji. Karena saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita dalam keadaan yang rawan gitu ya, kita mulai mengandalkan Tuhan. Lewat rasa takut seringkali itu menjadi satu momen di mana kita diuji untuk mengandalkan Tuhan dan bukan lagi mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi kalau rasa takut ini berlebihan, ini mulai menjadi yang kita sebut ketakutan. Dan ini mulai menjadi sesuatu yang gak rasional. Orang kalau udah terlalu takut dan akhirnya ketakutan menjadi fokus dalam dirinya, apa yang dia lakukan biasanya mulai tidak rasional. Orang-orang yang bisa memutuskan untuk melukai orang lain, melukai dirinya sendiri, atau bahkan sampai ada yang berani sekali bisa melakukan tindakan bunuh diri, itu sebenarnya karena ada ketakutan yang terlalu berlebih di dalam dirinya. Sampai kayaknya nggak bisa melihat hal yang positif di dalam hidup ini, kayaknya nggak bisa melihat lagi sesuatu yang baik di dalam hidup ini, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Atau saking takutnya dengan satu keadaan, dengan satu situasi, dan tanpa alasan bisa melukai orang lain atau bahkan membunuh orang lain. Dan kalau ditanya cuma merasa sadar nggak sadar, khilaf lah atau apa bahasanya. Ketakutan itu begitu menjadi sesuatu yang berbahaya ternyata kalau benar-benar menguasai hidup kita. Loh, kalau saya nggak boleh takut berarti saya harus berani. Ya, kita harus berani. Tapi berani apa? Berani yang juga terarah, berani yang dalam artian mengandalkan Tuhan. Karena kalau berani juga jadi berlebih, jatuhnya nekat. Orang nekat juga pasti nggak rasional. Dan kalau kita terlalu berani tanpa kontrol, kita jadi over pede. Akhirnya kita balik lagi, sama juga tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri kita sendiri. Berarti kalau kita terlalu berani, dan kita terlalu takut, dua-dua negatif. Dan di tengah-tengah itu, ada satu kata yang kita sering katakan waspada. Karena firman Tuhan juga katakan hidup kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus jadi manusia yang waspada. Artinya apa? Rasa takut pasti ada. Tapi kita nggak menjadikan rasa takut itu sebagai titik tumpu hidup kita. Kita juga harus berani. Tapi kita tahu, kalau kita berani pun, itu karena ada Tuhan yang membuat kita berani. Jadi bukan aku fokusnya, tapi Tuhan. Makanya kita harus menjadi manusia yang waspada. Artinya apa? Kita nggak perlu takut yang berlebihan. Tapi kita tetap harus hati-hati. Nah, di masa pandemi ini nih, kita udah 1,5 tahun nih ya, kita di masa pandemi ini. Begitu banyak kita menemukan orang yang paranoid. Karena katanya, di mana aja bisa ketularan, gampang tertular dan sebagainya macamnya, dan akhirnya menjadi paranoid. Saking paranoidnya keluar rumah pun nggak berani.
Tapi realitanya apa? Yang nggak keluar rumah sekalipun bisa kena. Bingung. Sementara mereka yang masih berkegiatan di luar bisa nggak kena sampai hari ini. Bingung. Jadi yang benar yang mana? Makanya kita dibilang kita harus waspada. Dalam artian apa? Kita disuruh mengikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, rajin mandi gitu ya. Kalau yang aslinya mandinya mungkin seminggu sekali, saking mungkin badannya terlalu bersih, jadi cukup mandi seminggu sekali, aku nggak tahu gitu ya. Nah sekarang mesti sering-sering, mungkin sehari bisa 3-4 kali. Kayaknya lebay gitu ya. Tapi itu salah satu cara kita untuk waspada. Kita keluar rumah, oke keluar rumah, kenapa enggak? Kita di rumah paranoid pun nggak bisa jadi apa-apa. Karena ada satu teman bilang gini, kalau gua boleh kerja dari rumah, nggak keluar rumah, pengennya selama pandemi di rumah aja. Lebih aman, nggak kemana-mana. Entar dulu. Aku tanya, yakin nggak kemana-mana? Iya. Lu nggak kemana-mana kan? Iya, oke. Tapi beli makan, beli bahan kebutuhan dari mana? Online. Oke, artinya barang itu dari luar masuk ke rumah kita. Iya. Apa bedanya? Tetap ada hal dari luar rumah yang masuk ke rumah kita. Berarti kemungkinan untuk tertular pun ada. Sangat mungkin. Lalu kita mau takut berlebihan bagaimana? Punya ladang sendiri di rumah gitu, punya pabrik bahan makanan sehari-hari sendiri di rumah gitu kan enggak. Kita tetap butuh keadaan di luar gitu. Tapi kita dituntut untuk apa? Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu kan ya, jaga kebersihan. Selama kita lakukan itu, kita nggak perlu takut berlebihan. Contoh besar ketakutan di masa pandemi ini, 1,5 tahun ini kita dalam situasi yang takut, serba takut. Mau keluar takut, nggak keluar ya sama aja gitu. Jadi kayaknya kita nih kayak lagi di situasi yang, kalau kata Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena gitu ya. Jadi diem ya kena, bergerak ya kena, kerja di luar ya kena, kerja di rumah aja kadang bisa kena, bingung. Begitu menakutkan keadaan dunia hari-hari ini. Dan beritanya kan selalu berita yang memang menyeramkan gitu ya. Saya pun kan mengalami, ini saya kena COVID di angkatan pertama di Maret tahun lalu. Jadi angkatan pertama nih, angkatan awal-awal. Waktu saya mengalami itu pun saya punya rasa takut. Takut apa? Aduh, ini kena, ini gimana ya? Karena kan beritanya di awal-awal itu banyak yang kena, nggak berapa hari Tuhan panggil, meninggal gitu ya. Ada yang udah sembuh, tahu-tahu meninggal juga. Ketakutan itu ada. Ketakutan itu ada. Istri saya jauh lebih takut lagi, karena nggak bisa jenguk, nggak bisa lihat, cuma bisa dapat kabar dari WA, entah WA, entah telepon, entah video call. Jadi kalau sehari udah nggak bisa video call, udah nggak bisa ngabarin, saya di WA, di telepon udah nggak jawab gitu ya, handphone mati atau nggak ada sinyal, udah panik. Aduh ada apa nih? Kenapa nih? Which is saya dapat rumah sakit yang memang kayaknya rumah sakit itu, entah mereka bikin rumah sakit itu kayaknya nggak beli sinyal gitu. Jadi memang sinyal di kamar itu nggak ada sama sekali gitu. Saya juga bingung gitu kan. Jadi ya begitu. Kadang orang WA-nya kapan, saya bacanya baru kapan gitu kan. Saya alami situasi takut. Tapi akhirnya saat saya mulai berserah gitu ya, saya sadari saat saya mulai, ya udah deh. Ini jadi kayak retret pribadi ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma di rumah sakit, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa datang. Yang saya lihat cuman tenaga kesehatan yang saya nggak kenal muka kan. Mereka pakai alat, pakai apa namanya, APD ya, pakai APD. Mereka cuma datang, kasih perkembangan medis dan sebagainya. Takut sampai akhirnya tanpa saya sadar 14 hari saya di rumah sakit. Dan tanpa saya sadar saya bisa sembuh hari ke-14, persis 1 hari setelah Paskah. Pasca hari Minggu, Senin saya pulang. Dan akhirnya saya mulai refleksi, di tengah ketakutan saya ternyata Tuhan kasih rahmat kesembuhan. Di saat orang lain mengalami, bahkan ada yang bilang katanya hati-hati setelah COVID, biasanya kesehatan agak gantung nih, nggak bisa kayak dulu lagi, gampang capek dan sebagainya macamnya. Puji Tuhan sampai hari ini dari saya pulang, saya nggak alami itu. Sembuh ya udah sembuh aja gitu sampai hari ini. Makan tetap banyak, teman-teman bisa lihat di layar, coba dipin. Ini kalau badan segini nggak mungkin makan sedikit. Itu namanya bohong. Kalau saya bilang saya makannya sedikit, nggak mungkin gitu ya. Dari sini aja udah ketahuan kok gitu kan. Dari fotonya udah ketahuan kan. Ini sehat nih begini. Ya puji Tuhan, saya sehat sampai hari ini. Seminggu pertama saya betul-betul takut. Masuk seminggu kedua sampai saya pulang hari ke-14, saya baru benar-benar bisa merasakan seumur hidup saya nggak pernah masuk rumah sakit dalam arti dirawat. Dan itu pertama kali seumur hidup saya ngerasain namanya dirawat di rumah sakit. Biasanya cuma jenguk orang, nungguin orang sakit, iya. Tapi hari itu saya baru tahu yang rasanya namanya dirawat,
harus diam di ranjang rumah sakit dan cuma menerima perawatan istilah gitu. Dan Tuhan kasih izin saya menikmati itu. Saya tanda kutip menikmati ya, menikmati momen itu. Jadi saya benar-benar bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun saya, merawat saya, mendampingi saya sampai saya sembuh. Dan hari itu pas keadaan semua online. Jadi saya mengikuti Trihari Suci pun dari televisi. Waktu itu lumayan banyak di TVRI dan Kompas TV saya ingat. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung dan sampai Minggu Paskah semua dari TV. Sempat nggak bisa terima keadaan itu. Saya bukan takut, sebenarnya bukan lebih takut sakitnya, tapi saya nggak terima keadaan saya harus sakit. Saya marah sama Tuhan. Tapi itu di tengah kemarahan saya pun, di tengah takut saya pun, Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Tuhan sembuhkan saya. Dengan kata lain, ketakutan saya, apa yang saya takutkan, hal-hal negatif yang muncul di pikiran saya semua tidak terjadi. Kenapa? Karena di tengah saya mulai takut dan benar-benar puncaknya benar-benar sangat takut, saya berbalik ke arah Tuhan. Saya coba pasrah lebih tepatnya, bukan menyerah, tapi berserah. Saya mulai coba andalkan Tuhan, saya mulai let loose, saya mulai mengendorkan syaraf gitu ya, mulai mengendorkan hati, mulai mengendorkan pikiran, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Dan saya nikmati Trihari Suci pertama saya, dan semoga nggak ada Trihari Suci yang kedua di rumah sakit ya. Benar-benar yang pertama itu, dan semoga itu yang terakhir harus mengalami Trihari Suci di rumah sakit. Saya misa sendirian di TV gitu ya. Saya menikmati semua momen bersama dengan Tuhan. Dari situ saya belajar. Ternyata ketakutan saya nggak ada gunanya. Dan pada saat saya pulang hari Senin itu setelah Paskah, wow, ini yang namanya rahmat. Jadi saya bisa tahu bagaimana rasanya orang kalau lagi sakit begitu kalut dan lalu sembuh, pulang dan begitu sukacita. Saya baru tahu. Istri saya pernah 2 kali dirawat di rumah sakit. Waktu dia dirawat saya cuma bilang, ya udah istirahat aja, udah, ntar juga sembuh. Udah ikutin aja apa yang dokter mau. Enak yang ngomong ya. Begitu saya alami sendiri. Ternyata nggak segampang itu. Membiarkan diri kita, ya udah tidur aja, istirahat aja, nggak gampang. Ternyata rasa takut itu sebegitu mengikat. Dan saya bisa lewat itu setelah 1 hari persis setelah Paskah Yesus bangkit, saya bangkit dan saya pulang juga. Saya sembuh. Dan hari ini kita mau coba lihat dari satu firman Tuhan, Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Bapak Ibu boleh lihat melalui kitab sucinya atau melalui handphone suci, bebas. Saya mau minta tolong cici saya untuk membacakan. Cilike. Bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 25. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Perikop ini berjudul hal kekhawatiran. Tapi saya mau kasih satu tema untuk bagian ini adalah tidak ada alasan untuk takut. Ayat ini menegaskan kepada kita, perikop ini dari 22 sampai 25 yang kita baca, dia sebenarnya ada lanjutannya, tapi saya ambil dari 22 sampai 25. Saya berikan tema di bagian ini adalah tidak ada alasan untuk takut. Ayat 22 jelas berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai pada tubuhmu, akan apa yang kamu hendak pakai, apa yang kamu makan. Terus janganlah khawatir pula akan apa yang akan tubuhmu. Dikatakan sedemikian di ayat 22. Jadi dengan kata lain, Yesus mau buka dengan urusan sandang pangan papan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu, dalam artian materi. Tuhan mau bilang apa? Di ayat 22 ini satu kalimat, pemeliharaan Tuhan sempurna. Ayat 22 menekankan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna.
Dalam kehidupan sehari-hari, suka nggak suka, kita pasti memikirkan kebutuhan hidup. Itu manusiawi, nggak salah. Tapi lewat ayat 22 ini Tuhan mau bilang apa? Nggak usah pikirin itu. Aku pelihara kamu. Artinya apa? Daripada kita repot-repot mikirin berkatnya, mendingan kita deketin si sumber berkat. Kalau kita udah berrelasi dengan baik sama si sumber berkat, kan berkatnya ngikut. Kita pegang sumbernya. Kalau sumber itu kita pegang, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Jadi kita nggak perlu takut dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ayat 23 dan 24 juga menegaskan, hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Buat Kristus, yang terpenting adalah hidup kita. Selama kita hidup, Tuhan cuma mau kita ngandalin Tuhan. Jangan takut dengan apa yang ada di kiri kananmu, dengan apa yang kau butuhkan, dengan segala keadaanmu. Bahkan jangan takut dengan keluargamu, itu aku urus. Istilahnya Tuhan mau bilang gitu, semuanya aku urus. Bagianmu adalah hidup bersama dengan aku. Andalkan aku, kalau kata Tuhan begitu. Andalkan aku, andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, gak perlu lagi ada ketakutan. Bahkan di ayat 24, buat saya 24 itu seperti seolah-olah sedang disindir. Kita ini kayak disindir. Bayangin ya, kita manusia yang katanya adalah puncak penciptaan dibandingin sama burung gagak. Dibandingin sama binatang. Kalau ibarat orang tua tuh kayak orang tua lagi marahin anaknya, ini anak udah nggak mau dengar, dibandingin. Kamu tuh jadi anak nakal banget, lihat tuh anaknya si tante itu. Kayak begitu tuh. Lihat anaknya si tante itu lebih benar tuh. Kamu sekolah aja nggak benar. Saking kita nakalnya, orang tua kita kadang jadi bikin salah dengan membandingkan kita dengan orang lain. Satu sisi orang tua kita salah, tapi satu sisi juga itu karena kita. Saking badungin ya anak orang tuanya sampai begitu. Begitu pula Tuhan mungkin gak marah-marah seperti dengan cara yang seperti itu. Tapi dengan dia katakan di ayat 24, perhatikan burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jelas banget. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Artinya apa? Kebalikannya, manusia justru menabur, manusia menuai, dan manusia mempunyai lumbung. Artinya kita punya segalanya ketimbang burung. Tapi kenapa hidup kita lebih takut daripada burung? Kayak Tuhan tuh gak cukup buat kita. Kayak Tuhan tuh gak nyata buat kita. 24 ini menjadi sindiran. Dan ini semakin menegaskan bahwa gak ada alasan untuk takut loh. Permasalahannya fokus kita kemana, itu aja. Dan ayat 25 itu buat saya seperti tantangan. Memang tanda tanya, tapi ini tantangan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kita kayak ditantang. Kamu mau khawatir, bisa apa dengan khawatirmu? Kamu mau takut terus-terusan takut, bisa apa takutmu? Takutmu bisa bikin apa untuk dirimu? Seolah-olah kayak saya ditantang seperti itu. Di masa pandemi ini pun saya dan istri mengalami ketakutan. Semua kegiatan berubah jadi online. Untuk saya terutama yang memang adalah full timer pelayanan, mulai takut, mulai merasa, aduh gawat. Ngapain nih? Saya nggak kerja kantor, saya nggak punya gaji tetap seperti karyawan dan lainnya. Tapi kalau kami berdua ngobrol belakangan, kami berdua mulai menyadari bahwa kok kayaknya di masa pandemi ini bukan waktu zaman sebelum pandemi Tuhan gak pelihara kita, tapi di masa pandemi ini kita dikasih kesempatan untuk sedikit lebih banyak menarik diri gitu ya. Karena tadinya sibuk dengan kegiatan luar, lalu kegiatan semua di rumah. Artinya lebih banyak punya waktu untuk mempersiapkan diri, mengelola diri lebih baik di rumah. Dan akhirnya kami memiliki waktu lebih banyak untuk berdoa bersama, pujian penyembahan bersama, dan kami diingatkan bahwa Tuhan itu ada. Waktu kami mulai takut dengan keadaan, kami harus gimana hidupnya semua online, ladang pelayanan juga pasti banyak berkurang. Tapi Tuhan tunjukkan loh, hidupmu gak berkurang. Itu kan kata kamu. Realitanya, kamu setiap hari buka mata, kamu setiap hari bangun pagi, kamu mulai harimu dengan berdoa dan bersyukur kepadaku, lihat apa yang aku buat. Sampai hari ini hidupmu tidak ada yang berkurang. Dan memang Tuhan tunjukkan sampai detik ini. 1 tahun setengah sudah. Ketakutan saya sekali lagi tidak menjadi apa-apa dalam hidup saya.
Justru saat saya berserah dan berbalik dan istilahnya, oke Tuhan, Tuhan lakukan bagian Tuhan yang terbaik dan aku lakukan bagianku. Dan Tuhan tunjukkan sampai hari ini. Kalau mau jujur, kami berdua malah merasa kok kayaknya hidup malah lebih enak, hidup tanda kutip hidup kok kayaknya seolah-olah malah lebih makmur gitu. Kayaknya lebih gimana ya, lebih ringan, gimana bahasanya? Pokoknya lebih ringan, lebih enak. Karena kami punya banyak waktu untuk merenungkan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, saya mengalami sendiri bahwa ketakutan tidak menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup saya. Dan justru di saat saya berserah, saya bukan menyerah ya, di saat saya berserah sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasanya, Tuhan tunjukkan jalannya, Tuhan tunjukkan tangan yang besar yang gak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Saya mau takut dengan masalah saya seperti apapun, Tuhan tunjukkan kuasanya berkali-kali lipat lebih hebat daripada ketakutan saya. Dan itu menjadi satu proses selama 1,5 tahun ini. Apa sih yang bikin kita takut? Ini menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Kenapa kita takut? Apa alasannya kita takut? Padahal firman tadi jelas. Firman tadi mau menunjukkan bahwa nggak ada satu alasan pun untuk kita takut loh dalam hidup ini. Tapi realitanya kita punya ketakutan. Kalau ada di Bapak Ibu atau sahabat-sahabat Gloria di sini yang memang seumur hidup sampai hari ini nggak pernah punya ketakutan, boleh buka mic dan boleh unmute mic-nya dan bilang, saya nggak pernah takut seumur hidup saya. Mungkin ada. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi setiap hari pula dikatakan jangan takut. Kalau menurut survei kan katanya jangan takut 365 kali gitu ya disebut. Saya sih nggak pernah ngitung. Tapi mungkin saya beranalogi gini. Pengertiannya mungkin bukan jangan takut dalam artian harafiah. Karena ada juga kata jangan goyah, jangan khawatir dan sebagainya macam itu punya pengertian sama. Kalau survei itu memang benar 365 kali dan dikatakan bahwa itu seperti seolah Tuhan mau mengingatkan kita setiap hari Tuhan mau mengingatkan kita untuk nggak khawatir. Praise the Lord, puji Tuhan loh. Artinya Tuhan setiap hari memulai hari kita dengan mengingatkan kita, jangan takut ya. Artinya Tuhan mau bilang apa? Di setiap kita buka mata setiap hari kita harus jadi pribadi yang nggak takut. Nggak takut dengan keadaan, nggak takut dengan situasi, nggak takut dengan masalahmu. Karena Tuhan mau bilang apa? Masalahmu nggak sebesar masalah, nggak lebih besar daripada aku kok. Kalau Tuhan mau bilang. Sebesar-besarnya masalahmu, aku lebih besar daripada masalahmu. Yesus adalah the way maker, dia yang bikin jalan hidup kita, dia menciptakan kita. Masa dia kalah sama masalah kita? Enggak lebih hebat. Kenapa kita takut? Pertama, tekanan masalah. Masalah seringkali menjadi problem. Tapi tadi saya bilang, masalah kita nggak lebih besar dari Tuhan kita. Jadi nggak ada masalah yang membuat kita harus sebegitu takut seharusnya, idealnya begitu. Walaupun realitanya jujur pasti nggak gampang. Saya pun pernah ada dalam masalah-masalah yang buat saya kayak susah banget. Kayaknya nggak bisa lihat Tuhan. Ada kok banyak. Nggak cuma di masa pandemi ini. Sebelum-sebelumnya pun mengalami situasi itu. Tapi saat saya mulai berserah kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan tunjukkan bahwa yang menjadi masalah kenapa kamu takut adalah karena kamu salah fokus. Itu hal pertama, salah fokus. Saya salah fokus, saya fokus sama masalah saya. Saya nggak fokus sama Tuhan. Kalau saya fokus sama Tuhan, masalah saya ketinggalan di belakang. Tetap ada masalahnya, cuman jadi masalah di belakang. Tapi kalau fokus saya dalam masalah, maka masalah itu ada di depan saya. Setiap saya jalan yang saya lihat masalah. Tapi saat saya mengandalkan Tuhan, saya fokus sama Tuhan, masalah itu di belakang. Saya nggak perlu tengok ke belakang, dia ada di belakang. Ada masalahnya, tapi di belakang. Nggak terlalu mengganggu karena nggak kelihatan sama saya. Seperti itu seharusnya kehidupan. Kenapa kita takut? Hal berikutnya, karena seringkali di tengah ketakutan itu membuat kita hilang harapan. Orang yang udah mulai hilang harapan ini agak repot. Jadinya semua kayaknya salah. Bahkan kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan siapapun. Padahal di Roma 4:18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tuh tetap percaya loh. Belajar dari Abraham. Kan katanya Abraham bapak orang beriman. Orang yang gak pernah ngeluh Tuhan suruh apapun. Tuhan janjikan keturunanmu seperti pasir di langit, pasir di pantai dan bintang di langit.
Tapi tahu-tahu Tuhan suruh anak sematawayangnya Ishak untuk dikorbankan. Kan logika manusianya nggak nyampe. Gimana caranya kasih seperti pasir di langit lah, satu aja mau diambil. Tapi Abraham nggak mau komplain. Abraham pegang apa yang Tuhan omong. Bukan apa yang mau Tuhan lakukan, tapi yang Tuhan omong dia tahu itu janji. Kalau Abraham bapak orang beriman dan katanya kita kan keturunan Abraham, harusnya kita mewarisi iman itu. Harusnya kita juga punya iman kayak Abraham. Lah kita kan manggil Abraham juga apa? Bapak Abraham, lagu sekolah minggunya ada tuh. Kita hormati Abraham sebagai leluhur kita. Dan leluhur kita ini adalah salah satu karakternya adalah punya iman yang ganas banget, saya bilang imannya. Jadi harusnya kita nurunin dong. Diwariskan kan, jadi harus kita nurunin dong iman itu. Masa kita jadi penerus Abraham, kita tiba-tiba berubah jadi orang gak beriman. Padahal leluhur kita ini adalah bapak orang beriman. Harusnya kan begitu. Loh, sekarang gimana saya mau berpengharapan orang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya memang firman Tuhan kan katakan itu. Iman itu kan dasar justru. Dasar dari apa? Dasar dari apa yang nggak kita lihat memang. Bukti dari apa yang nggak kita lihat dan dasar dari harapan kita. Jadi kalau ngomong iman, ngomong percaya, emang nggak perlu lihat, tapi percaya aja. Lah kadang-kadang kita sama manusia bisa loh percaya gitu. Ya udah deh percaya aja. Padahal kan nggak tahu juga mau diajak ngapain, nggak tahu juga mau diajak kemana. Tapi percaya aja. Kenapa? Merasa udah teman deket kok, sohib percaya dah sama dia. Lah kalau sama sahabat kita bisa sepercaya itu, kenapa sama Tuhan nggak? Padahal jelas nggak mungkin sahabat kita lebih hebat dari Tuhan, nggak mungkin. Sahabat kita, sahabat terbaik pun nggak mungkin jauh lebih baik dari Tuhan kita. Lawang sama-sama manusia yang diciptain Tuhan kok. Ya udah pasti Tuhan yang lebih hebat. Seharusnya seperti itu. Itu idealnya. Dan bagian ketiga, poin ketiga, kenapa kita takut? Ini dia. Karena biasanya ada hal yang salah yang kita buat, ada perbuatan dosa. Kalau kita bikin dosa, biasanya kita jadi takut. Takut ketahuan, takut menerima akibat yang harus ditanggung. Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Dengan tangannya sendiri, dengan image-nya Tuhan. Bikin apa? Bikin dosa. Setelah bikin dosa mereka takut sekali ketemu Tuhan, ketemu Allah Bapa. Takut. Lihat, orang kalau udah bikin dosa jadi takut. Makanya jangan bikin dosa. Manusia kan nggak mungkin nggak berdosa dong. Betul, manusia nggak mungkin nggak berdosa. Tapi gereja kita punya rahmat pengampunan dosa. Artinya apa? Kita dipanggil setiap kali, setiap saat, kapanpun kita mengakukan dosa kita, bertobat, dan saat itu kita dibersihkan lagi. Bukan untuk diisi lagi dengan dosa sebenarnya, tapi karena Tuhan tahu manusia pasti berdosa. Lewat rahmat ini kita dikosongin terus dari dosa. Terserah mau setahun sekali kayak sebulan sekali, pokoknya kalau kita ngaku dosa itu seperti kita dikosongin lagi, noda-noda kita dibersihin. Kayak kalau kain ya udah noda, udah jadi coklat, dibersihin dengan pemutih jadi putih lagi benih. Segitu sayangnya Tuhan sama kita. Sampai rahmat ini ada untuk kita. Harusnya seperti itu. Orang bikin dosa pasti takut. Kalau ada orang yang menikmati dosa aneh. Tapi mungkin ada ya, saya nggak tahu. Tapi rasanya aneh. Tapi kalau mau ditanya sampai kedalaman hatinya pasti rasa takut ada. Nggak mungkin nggak. Minimal adalah walaupun dikit. Tergantung dia tambang apa enggak. Tambang itu apa ya? Keras kepala gitu, auban lah bahasanya. Ya, kayak gitu. Itu alasan kenapa kita takut. Karena kita salah fokus. Kita fokus pada masalah dan nggak fokus pada Tuhan. Kita kehilangan harapan dan kita berbuat dosa. Nah, hari ini temanya adalah free from fear. Soal bebas dari dosa. Nah ini pertanyaan berikut. Gimana caranya untuk lepas dari rasa takut? Kalau ngomong teorinya simple. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Simple banget. Masalahnya, prakteknya nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Saya pribadi alami. Doa setiap hari. Tetap punya rasa takut. Doa tiap hari. Tetap punya beban pikiran, aduh hari ini gimana ya, besok gimana ya, bayar ini gimana ya, bayar itu gimana, tetap. Padahal habis doa. Tapi saat saya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, di dalam doa, di dalam pujian penyembahan pribadi, kita udah diingetin duluan, hari ini jangan takut ya. Hari ini aku mau melakukan ini loh buat kamu. Ambil waktu untuk dengar suara Tuhan, ambil waktu untuk ngobrol sama Tuhan, ambil waktu untuk membiarkan Tuhan ngomong sama saya.
Begitu kita amin, ada situasi tertentu yang muncul, iya ya, tadi udah diingetin di doa nih. Udah diingetin waktu PW pribadi. Oh ya udah, berarti saya udah bisa hadapi, udah lebih los. Karena kita alami, waktu kita lupa doa, dan hari itu nggak doa dan kita beraktivitas, ada aja kejadian yang unbelievable, yang unpredictable, nongol. Tapi kita ingat, lupa doa sih tadi, main pergi aja keluar rumah, bangun siang, tidur keenakan, nonton TV sampai tengah malam, tidur keenakan, bangun siang, lupa doa, pagi-pagi bangun, udah kesiangan langsung beraktivitas. Dan kami membandingkan itu sendiri. Saat kami bangun lebih pagi berdoa untuk semuanya, hidup kami lebih enak. Tapi saat kami lupa doa, hidup kayak ada yang gantung. Dan saya alami. Dan ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Maka untuk lepas dari rasa takut, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Nggak ada yang lain. Matius 6, 33, 34. Klasik banget kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kepada Bapak Ibu dan kita semua dan saya. Ayat 34-nya dilanjutkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini jelas sekali saat kita datang cari Tuhan dan kebenarannya. Kadang-kadang kita cuma sampai carilah dahulu kerajaan Allah, stop. Habis itu maunya terima berkat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nanti dulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara kebenaran Tuhan artinya apa? Kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Datang kepada Tuhan, pujian dan penyembahan, doa, baca firman, itu salah satu bagian dari kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan kita cuma bisa temui lewat doa dan baca firman. Karena lewat doa dan baca firman ada pengenalan akan Allah. Hosea bilang kan, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Itu Hosea 4 ayat 6 kalau nggak salah. Nah, saat kita justru mencari Tuhan dan mengenal Allah, yang terjadi sebaliknya, bukan kebinasaan, tapi hidup kekal. Tapi damai sejahtera dan sukacita. Orang yang lepas, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, yang mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran Allah, lihat semuanya Tuhan tambahkan. Apa itu? Berkat, rahmat, damai, sukacita, kasih karunia. Karunia-karunia Tuhan semuanya ada dalam hidup kita. Itu yang ideal. Dan orang yang seperti ini pasti gak bakal khawatir soal besok. Karena besok urusan besok, hari ini urusan hari ini. Bukan berarti kita jadi gak nabung ya. Karena ada orang yang pernah begini. Ngapain duit disimpan-simpan, kan Tuhan bilang hari ini, besok-besok. Lah kagak gitu juga. Nggak begitu juga, bukan itu konteksnya. Tapi artinya Tuhan mau bilang apa? Apa yang kamu punya hari ini ya udah, kelola hari ini. Besok Tuhan akan sediakan untuk besok dan besok kamu kelola. Hari ini, besok ya besok. Bukan nggak boleh nabung, bukan terus jadi boros, bukan. Salah juga. Jangan salah tafsir dengan ayat seperti ini. Dan di Korintus jelas tuh ditegesin ya. Apa yang tidak didengar oleh telinga, tidak dilihat mata, bahkan tidak timbul di dalam hati, Tuhan udah sediain loh. Artinya apa? Pikiran kita kalah cepat sama Tuhan. Kuping kita kalah peka sama Tuhan. Mata kita juga kalah awas sama Tuhan. Kita belum lihat, kita belum dengar, kita belum rasain, Tuhan udah sediain. Artinya apa? Tuhan selalu berkali-kali lebih cepat dan berkali-kali lebih maju banyak langkah dari kita. Bukan maju selangkah loh. Bukan selangkah lebih maju Tuhan itu. Tuhan itu berlangkah-langkah lebih maju daripada kita. Kitab Ulangan saya lupa ayatnya, tapi Ulangan jelas bilang begini. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, mata Tuhan tetap memandang dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya apa? Dari kita buka tahun sampai tutup tahun, Tuhan pelihara kita. Dari kita lahir sampai kita waktunya pulang ke rumah Tuhan, Tuhan pelihara kita. Gak ada alasan untuk takut. Maka malam hari ini kita sama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jesus is the center of my life. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Cari Tuhan, temui Tuhan. Dan saat kita melakukan itu, yang pasti berkat Tuhan akan menyertai hidup kita. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita itu pasti akan menyertai hidup kita. Udah gak usah ditanya. Tuhan tambahkan. Semua mengikuti. Pegang sumbernya, maka isinya semua akan jadi bagian dari kita. Kalau kita jadi anak konglomerat, kita mau apa lagi? Semua diwarisin untuk kita, kan kita anaknya.
Kalau jadi anak konglomerat aja sebegitu senangnya, terima warisan apalagi jadi anak Allah, anak Tuhan. Sorga itu adalah warisan yang akan kita terima. Dan untuk bisa sebegitu dekat dengan Allah, untuk menerima warisan Allah, kunci cuma satu kok, kasih. Kasih menjadi jembatan penghubung antara kita dengan Allah. Lewat kasih, mengasihi Allah, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita pasti akan Tuhan jadikan sempurna. Saat kita mengasihi Allah, nggak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena kasih adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kita nggak punya kasih, ada jurang. Jurang inilah ketakutan. Tapi saat ada kasih, maka jembatan ketakutan ini ditutupi oleh kasih Allah dan kita bisa bertemu muka sama Tuhan bolak-balik, bebas. Ada jembatan yang bagus, ada hubungan yang baik sama Tuhan. Dia sang pencipta, kita karya ciptaan. Jurang ini nggak ada apa-apanya kalau jembatan antara kita sama Allah terbentuk dengan baik. Dan jembatan itu adalah kasih. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus setiap musim hidup kita akan bisa kita lalui dengan gemilang. Ini adalah orang-orang yang bisa berpikir tanpa rasa takut dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Baik, terima kasih untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan kami. Tuhan Yesus memberkati. Udah belum sih? Baik, terima kasih untuk firman-Nya yang sungguh memberkati kami. Mari saat ini kita semua mempersiapkan hati untuk berdoa bagi persembahan. Bapak, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui perantaraan daripada sahabat kami Frankie. Kiranya melalui pewartaan ini sungguh-sungguh bisa membangkitkan iman kami, menyemangati kami, dan kiranya Bapak berkenan untuk mengurapi, memberkati setiap karya, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang Frankie lakukan, juga mengurapi, memberkati rumah tangga dari Frankie, keluarga Frankie, dan semuanya. Bapak, saat ini kalau hati kami sudah disegarkan, hati kami sudah dihiburkan, iman kami sudah dibangkitkan kembali melalui pewartaan firman. Sekarang kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu memberikan persembahan. Kiranya Bapak berkenan untuk menjamah hati kami, untuk memberikan persembahan terbaik buat memperluas kerajaan-Mu. Amin. Mari mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Baik, saya persilakan untuk pengumuman. Halo, shalom semua, selamat malam. Sungguh memberkati kita pada malam hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bahwa kita tidak perlu takut dan tidak perlu cemas karena Tuhan beserta kita.
Sedikit pengumuman dari kita untuk PD pada malam hari ini. Kita informasikan beberapa pengumuman. Harap tunggu sebentar, bersabar. Ya, pengumuman pada malam hari ini, pertama-tama kita ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga untuk Ko Franky yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Juga Cimedi dan Bro Anda yang bertugas di pujian pada malam hari ini. Juga tim host, co-host, juga beserta para pelayan lainnya yang membantu pada PD hari ini. Kami sangat berterima kasih untuk kehadiran kita semua. Sungguh menjadi suatu berkat untuk kita semua. Next. Ya, PD PKK Gloria akan pertama kita sudah mengadakan glowing di Hari Raya Paskah dan kita ingin mengadakan glowing kedua kali ini di mana kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Next glowing kita bertemakan Pentakos di mana pada hari raya Pentakosta hari Minggu 23 Mei jam 5 pagi kita mengadakan subuh hari untuk kita memuji dan menyembah Tuhan yang dibawakan oleh pewartanya Om Endi Raharja sebagai Koordinator Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik di Indonesia. Juga pencurahan roh juga dibawakan oleh Pak Joseph Tarore dan Joseph TJ Indra. Jadi mari kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Mari bergabung dengan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di Hari Raya Pentakosta yang sangat istimewa yang Tuhan sediakan biar Roh Kudus tercurah bagi hidup kita. Next. PDPK Gloria ini udah terakhir di bulan April. Jadi minggu depan kita akan masuk di bulan Mei. Dan tema besar di bulan Mei ini adalah Mother of Mary, di mana memasuki bulan Maria kita mengajak untuk mengenal sosok Bunda Maria. Banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa ambil. Ada 3 kali PD di tanggal 6, 20, dan 27 Mei. Next PD di tanggal 6 Mei bertemakan The Praying Mother. Akan dibawakan oleh sister kita yang hari ini menjadi worship leader, Cimedi Widodo. Gimana kita bisa meneladani seorang Bunda Maria yang mau mengandung sang juru selamat untuk menyelamatkan kita semua. Hari yang sama, jam yang sama, di tanggal 6 Mei, PD hanya via online, via Zoom saja. Jadi kalau untuk YouTube setelah PD, esok harinya baru akan dipublish di YouTube. Jadi sahabat-sahabat Gloria yang bisa mendapatkan flyer, e-flyer yang dari WhatsApp atau dari manapun, jadi bisa langsung klik di QR code-nya, langsung join untuk Zoom meeting-nya. Ya, Gloria juga berdoa bagi Anda, sahabat-sahabat Gloria yang mempunyai intensi doa atau untuk didoakan setelah PD, itu bisa menghubungi nomor di bawah tuh, namanya Cilike. Jadi bisa registrasi, bisa disampaikan intensi doa dan kita akan berdoa setelah PD. Dan juga untuk yang ingin didoakan juga bisa kita bisa dicatat jadinya nanti akan diregistrasikan. Dan juga PDP Kakak Gloria punya media sosial berupa Instagram dan YouTube channel. Jadi silakan di follow untuk PDP Kakak Glorianya di Instagram. Nanti Glomin akan follow back kembali. Juga channel YouTube juga di subscribe, di like, di komen, share. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk notifikasi banyak-banyak video yang akan dipublish. Juga untuk memberkati kita semua, tentunya tentang
memberitakan cerita sukacita Tuhan. Terima kasih yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa kembali di minggu depan, tanggal 6 Mei. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Michael Hadi untuk pengumumannya. Mari sahabat-sahabat Glory kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita saat ini, kita mau berdoa untuk menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa kami rasakan malam hari ini. Sebelum kami menutup setiap rangkaian persekutuan doa kami malam hari ini, kami ingat akan orang-orang yang menaruh harapan kepada doa-doa dari setiap sahabat-sahabat Gloria yang hadir malam hari ini. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Ibu Lilis agar dia terbebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, dan juga untuk Ibu Liana Sari agar disembuhkan secara total dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya bahwa kami datang pada Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Allah akan menjamah dua orang ini, menyembuhkan, memulihkan kehidupannya. Dan Bapa, saat ini kami mau menutup persekutuan doa kami. Kami percaya bahwa persekutuan doa kami boleh selesai malam hari ini, tapi cinta-Mu, kasih-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Selalu ada cinta yang baru, selalu ada kasih yang baru setiap hari ketika kami bangun pagi. Sertai kami selalu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Sebab seluruh hidup kami ada di dalam tangan penyertaan-Mu. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Mari kita rasakan sukacita surga kembali. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak sahabat Terima Gloria. kasih Tante Ivon, Om Steph.